Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan nomor induk mahasiswa 19 2404049. Saya akan membahas materi tentang investasi. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Metode pencatatan investasi dalam saham ini memiliki tujuan ganda, yakni selain untuk memperoleh tambahan pendapatan, juga untuk melakukan kontrol atau menjalin hubungan kerjasama perusahaan di mana investasi dilakukan. Membeli saham tidak sulit, tetapi harus mengikuti prosedur tersendiri dan melalui broker. Hanya broker yang berhak membeli dan menjual saham di lantai bursa dengan bahasa dan isyarat khusus. Jika perusahaan ingin membeli saham, maka yang harus dihubungi adalah broker atau perusahaan pialang. Para broker ini adalah anggota bursa. Akuntansi untuk investasi dalam saham sangat tergantung pada beberapa jauh perusahaan investor dapat mempengaruhi kegiatan operasi dan keuangan perusahaan penerbit saham. Salah satu faktor apakah investor mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi adalah persentase pemilikan dalam saham. Akuntansi untuk investasi jangka panjang dalam saham mempunyai 2 metode, yaitu yang pertama metode kepemimpinan atau kekayaan, dan yang kedua metode harga perolehan. Definisi dan jenis obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemilik obligasi tersebut. Jenis obligasi pada umumnya, yang pertama obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Yang ketiga, obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Metode penyusutan aktif tetap. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktif tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktif tetap tersebut. Untuk memperoleh modal segar, perusahaan bisa melakukan IPO di bursa saham. Yang kedua, metode penyusutan saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktif tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, metode penyusutan jumlah angka tahun. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktif tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang kelima, metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktif tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Cara penilaian aktiva tidak berwujud dalam perusahaan. Seperti yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya, aktiva tak berwujud sifatnya tetap, sehingga untuk memberikan penilaian dari aset ini dilakukan dalam 2 pertimbangan. Kedua pertimbangan tersebut adalah pertimbangan mengenai biaya awal dan amortisasi. Penjelasan mengenai kedua pertimbangan dari penilaian aktiva tidak berwujud dapat Anda simak pada penjelasan berikut ini menggunakan 2 pertimbangan. Akhirnya, penilaian bisa dilakukan pada aset yang tidak berwujud yang dimiliki oleh setiap perusahaan tadi. Pencatatan dalam saham perusahaan di bursa efek yang dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan yang akurat serta strategi jangka panjang yang baik dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhohi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.